serta sah bersalahan, dan juga dengan tiada memberi bekas pada salah suatu itu pada yang lain. Jadi serta sah bersalahan artinya bila tidak terjadi demikian, boleh diadili, ya. Dan juga dengan tiada memberi bekas, artinya tiada memberi taksir sesuatu benda atau makhluk apapun atas suatu yang wujud dalam dunia nyata yang kita saksikan. Nah, maka terbahagi hukum adi atas 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Hukum adi terbagi menjadi 4 perkara atas yang tersebut di bawah ini. Nah, hadirin, sebelum kita baca tentang uraian 4 ini, saya mau memberikan mukadimah. Bukan sebab yang menimbulkan akibat. Saya ulang ya ulasannya. Bukan sebab yang menimbulkan akibat. Jadi jangan bertopang bergantung pada sebab. Jangan. Sebab itu usaha manusia, ikhtiar kita pun Allah pula yang menciptakan. Ini akidah ini. Ini akidah, kita belum paham. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi awal marah kita dari kecil sudah diajarin akidah. Begini hadirin. Jangan jauh-jauh cari tamsil tentang kemusyrikan seseorang. Gara-gara paramek orang bisa jadi musyrik. Gara-gara apa? Paramek. Contoh begini. Ada orang jam 6 pagi dia telepon sahibnya. Bang, tolong ente absenin Ani pusing kepala, Ani nggak masuk dulu nih hari. Jam 6 dia telepon. Jam 8 nggak taunya dia masuk. Jam 8 ditanya sama sahibnya, ente kok masuk? Kan ente katanya pusing tadi, Ani udah absenin. Iya bang, Ani minum paramek. Maka komentarnya sahibnya, alhamdulillah ente sembuh dengan karunia Allah. Bukan ente minum paramek sembuhnya, Allah yang beri ente kesembuhan. Bukan paramek, kafir orang. Mau saya mengintikotkan ada takdir bagi sesuatu atas sesuatu yang lain. Itu maknanya. Insya Allah. Kan ada orang kayak begini. Ya Allah, kita kalau nggak pakai produk Prancis habis gimana nih? Ntar kita kehilangan kerjaan, nggak makan kita. Allah Maha Kaya, Allah yang Maha memberi rizki. Jangan takut kita hidup. Yang kasih rezeki kita Allah, yang ngatur rezeki kita Allah, sedikit banyaknya Allah. Jadi umat Islam mesti punya harga diri, masya Allah. Jadi sekarang kebergantungan terhadap orang kafir ini yang menjadi permasalahan besar. Ini hadirin sekalian. Makanya Imam Nawawi, ulama yang hidup di abad 8 Hijriah dahulu, 700 sekian, beliau bilang, hati jarum kalau bisa kita produksi hati jarum. Sekarang apa aja kalau kita lihat mereknya coba apa? Apa mainan anak? Mereknya belum ganti nih. Ya, semuanya nih kalau kita mau lihat semuanya mereknya nih. Yang punya kita mana nih? Hadirin sekalian, jadi wa'ala kulli hal, hadirin sekalian, kita umat Islam mesti kalau bisa bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Nah, kalau yang namanya dulu Ratu Prancis itu udah pakai sabun wangi, baru kenal sabun dia. Itu yakni produk dari Abbasiyah, dari kerajaan Islam dulu. Masya Allah. Suatu hari Ratu Prancis kaget, luar biasa kaget. Kenapa? Jam dindingnya berbunyi sendiri, dipikir ada jin di dalamnya.
Itu umat Islam yang bikin jam, umat Islam yang produk sabun, umat Islam. Matematik pertama kali umat Islam. Jabir Ibnu Hayyan itu ahli matematik itu. Bicara apaan? Kedokteran. Ada Ibnu Sina gitu, Avicenna. Ibnu Sina yang bukunya sampai sekarang masih jadi kajian di mana? Mau bapak ekonomi, ada Ibnu Khaldun gitu. Insya Allah peneliti segala macamnya. Cuma ditutup-tutupin tuh. Ditutup-tutupin emang sama orang Barat. Sejarah keagungan Islam. Jangan sampai tahu. Ya segala penemu tuh kita dahulu. Jangan sampai tahu nih masyarakat. Jadi wa'ala kuliah hadirin, hampir keselnya nih, ada seorang kritikus seni. Ya, Robert Hughes namanya. Robert Hughes, kritik seni di majalah Time. Di majalah Time. Di majalah di Amerika sana ya. Dia bilang, without Arab scholars, our mathematics wouldn't exist. Tanpa para sarjana Arab Islam, matematik kita gak bakal kayak begini katanya. Ya. Very forum dibilang yakni di abad pertengahan itu Roma kayak kampung tumpukan sampah. Tapi Baghdad di abad pertengahan, masya Allah peradabannya. Ya. What architecture species? Arsitektur mana yang mampu mengungguli keindahan seni dari arsitektur Alhambra di Granada? Ini orang bule yang ngomong, dia kesel sama kaumnya sendiri. Itu dengki banget sama orang Islam. Jadi tak lain tak bukan, ya kotornya lisan mereka terhadap umat Islam, bahkan terhadap Nabi kita, lantaran dengki. Ya, karena di Perancis orang Islam, ya Allah, pada masuk Islam berarti dia khawatir ntar lama-lama Perancis jadi negeri Islam nih. Di Inggris pertumbuhan Islam tuh luar biasa. Kenapa? Karena gak ada agama yang memuaskan akal mereka kecuali Islam. Subhanallah. Nah dari awal kita diajarin nih, ya. Sampai namanya dokter sendiri, hadirin makanya, ya dokter sendiri dari obat yang diberikan dia nggak bisa memastikan ini sebenarnya yang mana nih, zat yang mananya yang dicampur yang menjadikan si pasien sembuh. Kesimpulannya sebenarnya nggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah yang ciptain, akibat Allah juga yang ciptain. Maka kita jangan bergantung pada sebab, bergantunglah pada Allah. Kita ikhtiar, kita usaha, doa jangan ditinggal. Begitu. Saya ulang lagi ya, ada yakni 3 macam orang yang jadi contoh nih misalnya. Yang pertama, Allah ciptakan sebab, enggak diciptakan akibat. Diciptakan apa? Sebab. Nah, tapi enggak diciptain akibat sama Allah. Orang belajarnya rajin, enggak pinter-pinter, ada enggak? Ada. Diciptain sebab doang tuh. Sebab belajar, akibatnya enggak diciptain. Nah, yang kedua, dari muda kerjanya rajin, kadang kaya-kaya, ada enggak? Ada. Nah, orang sakit deh, lagi sakit, dia berobat, dia minum obat, meninggal, ada enggak? Ada. Nggak ciptain akibat tuh. Sekarang kita balik, Allah ciptain akibatnya doang, sebabnya nggak diciptain. Allah hanya menciptakan akibat, sebab kagak diciptain. Baik. Kagak belajar pinter, ada enggak? Ada banget. Kalau ilmu laduni, nah bahkan ilmu para nabi itu wahyu. Nabi nggak perlu belajar, baca dan tulis, tercukupi ilmunya dengan wahyu. Subhanallah. Apa yang akan datang, Nabi udah diberitahu. Apa yang telah lalu, Nabi dapat menjelaskan. Itu dengan informasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kan dikit-dikit ada hadis. Ya, depannya bunyinya, sayati zamanun ala ummati. Banyak itu hadis teman yang gitu. Sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa nanti atas umatku, atau layatianna ala nasi zamanun, sungguh bakal datang atas manusia di suatu zaman nanti. Nah, berarti kan belum kejadian itu. Ada orang bilang gini, menurut ramalan agama, inna lillahi wa inna ilaihi
Kemudian orang nggak ngaji, dia nggak belajar akidah, kesian, mungkin pahamnya kejauhan ya. Ya na'udzubillah, nggak pernah belajar akidah Islam. Nah, jadi wa'ala kuliah hadirin, yakni itu yang pertama ya. Orang yang kedua sama, kerjanya rajin, kagak kerja kayak ada nggak? Ada, warisan. Apa yang meninggal kontrakan 30 pintu. Oh Allah, iya. Mau perusahaan ini, kaya langsung kerja kagak. Ada. Nah, sekarang yang ketiga, ya, kagak berobat. Ada orang sakit parah, kagak berobat, enggak ke dokter, baik. Ada nggak? Ada. Nah, jadi itulah bukan sebab yang menimbulkan akibat. Kalau obat yang nyembuhin, ya wajib tuh. Dari 100 orang penderita kanker, 100 orang penderita kanker, semuanya diobatin, semuanya diberi obat dengan dosis yang sama, ya. Terus diadakan yakni perawatan yang intensif terhadap 100 orang tadi. Dari 100 orang setahun atau 2 tahun kemudian ada gak yang malah meninggal? Ada. Ada gak yang sembuhnya terlambat? Ada. Bukan obat. Di Al-Quran ditegaskan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Obat disebutnya mengobati aja, bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Obat. Yang namanya obat ya bisa jadi, bisa enggak. Jadi udah minum obat, ini ikhtiar saya. Kita kerja jalan, itu ikhtiar kita. Rezeki mana? 4 bulan kandungan udah ditulis, dijamin kita nih. Fayuq maru alaihi 4 kalimat, bikasri rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'id. Tuh di hadis tuh. Ya, amalnya, rezekinya, ya, dia orang baik apa orang nggak baik, udah ditulis semuanya. Ya, ajalnya udah ditulis. Jadi baik dan buruknya udah ditentuin saat ini. Allah udah tahu. Nah, saat kalau begitu begini saat Abu Lahab, kesian dong. Azali udah ditetepin jadi orang jahat dan bakal masuk neraka, kan kesian saat. Kita bahas biar jangan salah paham nih. Jadi kalau kita sebab akibat Allah yang ciptakan, mari kita renungi, perdalam kembali. Ini mesti dipaham dari awal kita ibadah ini. Jangan sampai rusak kita punya akidah baik. Abu Lahab min zaman azali udah ditetapkan. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab dia bakal masuk neraka yang menyala-nyala. Abu Lahab. Hadirin, yakni tentang Abu Lahab di sini, ya, kita gunakan tamsil, yakni seorang murid yang BBM. Apa BBM? Bodoh, bandel, males. BBM, bodoh, bandel, males. Taruh dia namanya Paul, namanya siapa? Paul, ya. Udah, kata sang guru, Paul, ente gak bakalan naik kelas. Kata sang guru nih, ujian masih 7 bulan lagi. Ente gak bakal, ente naik kelas. Gurunya, dia lihat si Paul nih, gurunya bisa tahu Paul gak bisa naik kelas. 7 bulan berselang, Paul ternyata nggak naik kelas. Kenapa? Mengapa Paul nggak naik kelas? Si Paul ini tetap nggak mengobati bodohnya dengan belajar yang rajin,
bandelnya dengan berakhlak yang baik, malasnya dengan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Gak ada obatin, terus aja begitu. Dalam ke-BBM-nya mannya nih si Paul nih. Bener kagak ada kelas. Pertanyaan, pengetahuan sang guru apa ulah si Paul yang menjadikan si Paul gak ada kelas? Ulah si Paul, bukan pengetahuan sang guru. Allah tahu Abu Lahab bakal masuk neraka. Pengetahuan Allah bisa Abu Lahabnya. Abu Lahabnya Nabi diutus, nggak tanggung-tanggung. Nabi Muhammad SAW ponakannya sendiri. Dia tahu itu Nabi sedang kecil, masya Allah. Bahkan Abu Lahab ini sebenarnya yakin kalau Nabi Muhammad Nabi. Al-Quran itu benar, suatu kebenaran, suatu kalimat indah, dalam, penuh makna, penuh hikmah. Tahu Abu Lahab. Agama Islam itu mulia, tahu. Makron tahu, Makron Nabi kita mulia tahu, bukan dia nggak tahu. Dia meledek. Kenapa kita marah? Dia meledek, bukan dia nggak tahu. Jangan bilang dia nggak tahu, jangan. Makron siapa namanya? Makron ya? Presiden Prancis siapa namanya? Iya, Makron. Makron. Oh kita Makron di sini. Dia bukan nggak tahu, dia tahu. Yang begini, ya kita wajib marah. Kita nggak marah, bagaimana itu pertanyakan Nabi kita? Ya Allah, Nabi. Sababiyah kita dapat hidayah Nabi, masya Allah. Al-Quran diturunin, Nabi nggak diutus. Gimana ceritanya? Bagaimana kita mau bisa paham Al-Quran dengan baik kalau Nabi tidak diutus? Nabi ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi baik, bahkan Nabi kita saban hari Nabi doain kita. Ada udah sempat boleh kasih hadis ini? Nabi saban hari doain kita. Dalam satu hadis, ya di Mafhum Wajib An-Nushah mulai ini hadis, kata Nabi, wa idza ana mutu fa kanat wafati khairan lakum tu'radu alayya a'malukum fa in ra'aytu khairan hamidullah wa in ra'aytu syarran istaghfartu lakum. Subhanallah. Ini kata Nabi. Nabi SAW bersabda, jika aku mati, kematianku pun baik buat kalian. Baik, kata Nabi. Kenapa ditampakkan amalan kalian kepadaku? Di jam 6 lewat 14 malaikat bawa malaikat amalan kita diujukin ke Nabi. Jika baik yang aku lihat, kata Nabi, aku memuji Allah. Nabi muji Allah kalau kebaikan kita lakukan. Tapi jika keburukan yang kalian lakukan, yang aku lihat, aku mohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Subhanallah. Itu Nabi itu. Kita Nabi dicela. Nabi orangnya sabar. Dicela nggak balas mencela, itu Nabi. Nah kita sih wajib marah. Kita bukan Nabi, ya. Waktu Nabi dicela, sahabat marah gak? Marah. Bukan marah lagi, cabut pedang. Ada orang mau meremehkan syariat. Ada orang datang, ya, ke Nabi. Muhammad, ente katanya bisa naik ke langit, ya, dapat perintah sholat 5 waktu lagi. Coba ente angkat kaki ente satu, coba dua-duanya. Ini meledek nih orang. Udah, kalau ente nggak percaya, ke Sayyidina Ali dia tanya. Sayyidina Ali yang ditanya apa? Ente itu Nabi ente, dia bilang, dia cerita begini. Padahal coba ente angkat kaki ente, bisa gak? Dua-duanya ente gak bisa mau terbang ke langit. Nabi ngomong begitu, iya. Dia ambil pedang, ditebas nih orang. Ente meledek namanya kalau begini. Jadi urusan meledek Sayyidina Ali, ya. Ungkapan pedas sekarang dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu lagi nggak pegang pedang. Dan Sayyidina Abu Bakar kita ditanya, teman ente katanya bisa naik ke langit. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Emang Nabi ngomong gitu? Iya, Nabi ngomong gitu. Yang lebih aneh lagi dia percaya. Ya apa yang begitu kita nggak percaya. Yang lebih aneh lagi dia percaya. Emang ente pernah mendapati Nabi dalam berbohong? Agak pernah kan? Tapi sekarang yang Nabi cerita ente nggak percaya. Ini sahabat sewa luar biasa. Kalau Nabi Nabi apain? Ana fida'uka ya Rasulullah. Aku martirmu ya Nabi. Tak boleh. Dalam perang Uhud, sahabat nggak pakai tameng buat jagain Nabi.
Sahabat waktu Nabi dipanah, dihujan dipanah, dindingnya badannya, nih, Insya Allah, nih sahabat, mesti kita begini. Nih kalau udah jangan marah-marah, nggak usah marah. Orang kafir tuh dia nggak tahu. Siapa bilang kagak tahu? Ketik nama Muhammad yang paling banyak Nabi di Google. Dia percaya siapapun ngebahas, baik ulama Islam maupun orang kafir ngebahas Nabi, yang nama yang paling banyak ditulis orang Nabi Muhammad di Google. Bagaimana mungkin dia nggak tahu? Meledek. Insya Allah. Ya. Nabi memang sahabat, cuma kita yang jadi umatnya wajib marah. Ya Allah, kalau yang hak itu diinjak-injak, kata Nabi, kalau kita diam aja namanya syaitanun akhras, setan gaguk. Udah setan gaguk lagi. Kita tahu gaguk? Akhras itu apa? Gaguk, bisu. Orang Betawi gaguk gaguk gaguk. Setan gaguk lagi, mau bicara. Nah, jadi jangan diam aja. Ya Allah, Nabi udah baik. Bagaimana bukti cinta kita sama Nabi? Nabi udah baik, Nabi kita. Sababiah hidayah. Ada sabab dari Nabi ini juga Allah jadikan. Coba, Insya Allah, hanya habis saya. Jadi kita bingung juga sama orang yang udah nggak usah marah-marah. Ya Allah. Maka kapan kita sabar, kapan kita marah, mesti ada. Marah karena Allah itu justru perintah agama, al-bughdhu fillah wal hubbu fillah. Marah dan benci, cinta dan benci itu karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta dan benci karena Allah. Begitu. Jangan semuanya sabar ya Allah. Habis diinjak-injak enggak punya harga diri gitu jadi umat Islam. Alhamdulillah. Nah, pertama kita hukum adil, kita terusin. Pertama, pertambatan keadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya. Ada kaitannya ya. Seumpama keadaan ya seumpama keadaan ya kenyang dengan keadaan makan. Seumpama keadaan kenyang dengan keadaan makan. Kita makan, sabab makan, akibatnya kenyang. Pertanyaan, ada gak orang makan gak kenyang-kenyang? Ada. Kalau orang lagi kemasukan tuh, dia makan gak macam. Kalau kenyang-kenyang dia siapa yang makan? Ya, sabab makan, akibatnya kenyang. Boleh jadi. Makan kagak kenyang ada. Ada gak orang kagak makan kenyang? Ada, subhanallah. Orang gak makan kenyang ada. Insya Allah. Hadirin sekalian. Ya. Kedua, pertambatan itu arti hubungan. Pertambatan artinya apa? Hubungan. Ya. Pertambatan keadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang lainnya. Ya. Jadi hubungan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang lainnya. Seumpama ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Ya, ada belum kenyang, orang belum makan. Gitu. Ya. Jadi kenapa belum kenyang? Ya orang belum makan ya belum kenyang. Nah, ketiga, pertambatan keadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang. Ya, pertambatan keadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang. Seumpama pertambatan keadaan dingin dengan ketiadaan kain baju adanya. Malam lagi dingin-dingin nih, nggak pakai baju lagi, tambah dingin. Ketiadaan kain yang dipakainya maka tambah kedinginan. Mestinya orang pakai jaket rapet-rapet, ya salju deh, semacam itu, ya. Nah, keempat, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya, seumpama ketiadaan angus dengan keadaan air, ya, menyiram jua adanya. Pas kebakar kita siram, nggak jadi angus.
lantaran kita siram air. Nah, wa'ala kulli hal, api sendiri, apakah api yang membakar, api panas yang membakar? Karena suatu ketika api menjadi sejuk. Api menjadi sejuk. Kuni ya naru, kuni badda wa salam li Ibrahim. Al-Quran itu. Wahai api ya nar, wahai api, menjadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Waktu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar, nggak kebakar, nggak habis. Apinya sejuk, yang dirasain. Apinya yang membakar, api panasnya. Tidak dua-duanya. Jadi yang menjadikan terbakarnya sesuatu akibatnya Allah pula yang menciptakan. Inilah yang perlu dipahami. Nah, oleh sebab itu segala sesuatu jangan sampai kita ini terkecoh dengan keadaan sehingga rusak kita punya akidah. Hadirin, kadang-kadang begini, ya, ada orang bisa tukar agama, tukar akidah. Coba deh, akidah ini ya Allah nggak ada harganya, maksudnya nggak bisa dibeli akidah. Yang kita bingung, ada orang yang tukar akidahnya dengan sekarung beras, sekilo gula, sedus indomie, saban bulan. Akidah nilainya segitu doang tuh. Kalau di barat yang masuk Islam yang pintar, yang perutnya kenyang, otaknya pintar, cerdas, hidupnya mapan, itu banyak masuk Islam. Kalau di Indonesia yang masuk Kristen yang mana? Yang perutnya lapar, yang otaknya kosong, yang ganti agamanya mau dibeli itu. Begitu, malu-maluin. Alhamdulillah. Kalau di barat yang masuk Islam, profesor pintar, yang multi-multi ujungnya Islam. Kayak Maurice Bosel tuh, Prancis ya, orang ke Maurice Bucaille. Itu orang Prancis, masuk Islam dia. Masuk Islam. Kenapa? Gara-gara dia meneliti Fir'aun. Nggak mungkin dia Fir'aun. Ya, kagak ada di naskah-naskah kuno, kagak ada dicari. Ya di Bible kagak ada, perjanjian lama, perjanjian baru. Fir'aun jasadnya diselamatkan, kagak ada. Pas dia dengar ada seorang dokter dari Mesir, dia bacain ayatnya. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini wahai Firaun, kami selamatkan jasadmu untuk menjadi pelajaran bagi umat setelahmu, bagi orang-orang setelahmu. Kami selamatkan jasadmu. Subhanallah. Surah Yunus ayat berapa itu? Ayat 91, pokok 96 tuh. Surah Yunus pokoknya, ya. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Masuk Islam, Maurice Bosel langsung, insyaallah. Pintar. Ini dia, orang pintar tapi hatinya bersih. Insya Allah gampang dapat hidayah. Pintar tapi dongkinya minta ampun dengan umat Islam. Ketutup tuh hidayah namanya. Yang keluar adalah kotor, ungkapan kotor, ya, sifatnya curiga dengan umat Islam. Yang ngebom itu bukan ajaran Islam, nggak ada ajaran Islam ngebom di mana-mana. Jadi jangan pahami Islam itu sebagai tukang bom. ISIS Al-Qaeda yang buat Amerika, bukan dari umat Islam. Amerika yang buat. Amerika. Perang Nabi Surya kalah, kabur ke Israel. Tuh, mesti tahu tuh. Yang tukang ngebom tuh bunuh-bunuhin orang-orang Islam itu bukan dari kita. Israel, Amerika yang asuh mereka. Alhamdulillah. Nah, hadirin sekalian, segala fitnah begini kita mesti iyam juga, mesti kudu tahu juga. Kita ada di zaman apa? Gitu, jangan sampai kita dibodohin mulu, dibahlulin mulu gitu. Jadi, wa'ala kulli hal penting, ya hadirin ya. Jadi ini yang disebut dengan hukum adi, ya, hukum adat. Jadi bukan sebab yang menimbulkan akibat. Ya, dimana saya pernah menyampaikan sebuah hadis Sahih Bukhari, waktu yakni 3 minggu yang lalu, ya, ketika malam turun hujan lebat, selesai sholat subuh, Nabi menghadap kepada sahabat, ya, Nabi bilang, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi ini dari hambaku ada yang beriman padaku, ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna
bifadlillah bifadlillah. Siapa yang mengatakan kami diberi turun hujan karena rahmat Allah, wa bi rahmatillah, dengan fadilah dari Allah, rahmat dari Allah, fa huwa mu'minun bi kafirun bil kawkab. Dia beriman padaku, kata Allah dalam hadis qudsi yang tadi disampaikan, dan dia kafir pada bintang. Tapi siapa yang menyatakan mutirna bi nau'i kadza wa kadza, fa huwa kafirun bi mu'minun bil kawkab. Dia ini beriman pada bintang, dia kafir kepadaku. Na'udzubillah. Nah, hadirin. Wa ala kulli hal, maka kalau hujan nih, kalau ada orang ngomong misalnya Desember hujan nih bakalan gitu, jangan dikafirin dulu, jangan. Itu mungkin kalau orang mukmin yang ngomong itu namanya majazi, bukan Desember, bukan bulan yang nurunin hujan. Oh, yang nurunin hujan kan Desember, Allah. Yang juga tahu biasanya Allah menjadikan tuh komandan. Biasanya Allah menjadikan turunnya hujan di bulan Desember, begitu maksudnya nih, gitu. Kalau orang mukmin yang ngomong, udah husnuzon gitu, Desember ini bakalan banyak hujan nih, nggak langsung kafir kan? Kecuali gua, pokoknya Desember yang nurunin, ngomong kafir yang begitu. Lagi mustahil juga. Atau awal yang menurunkan lah, ya. Nah, hadirin sekalian, jadi penting wa'ala kulli hal ini kajian, ya. Jadi ini pula akidah Ahlus Sunnah berawal, berangkat. Ini kita mesti paham dulu nih. Ntar kita bakal belajar nih sifat 20 biar lebih mantep lagi. Karena hadirin, kita miris. Bagi mereka yang nggak belajar sifat 20 nih, terutama sifat 20 yang dasar kayak Syekh Utsman sekarang nih, akhirnya kena paham sekarang nih. Mujassimah Musyabbihah pahamnya Wahabi. Nih sekarang namanya Wahabi, dulu namanya Mujassimah Musyabbihah. Kita mesti bentengin. Bahkan kita mesti bisa jawab. Kalau bisa, kita bisa nerangin dan kembali kepada orang yang belum tahu, begitu. Jangan buat diri kita doang. Kalau bisa, kita juga bisa nerangin. Kenapa? Ini udah parah nih, umat Islam nih, segala paham udah masuk. Kalau kita nggak berusaha tahu, nggak usah belajar, ya Allah, kita khawatir anak turunan kita yang akan. Penting hadirin. Ya, sebelum kita tutup ada pertanyaan, silakan. Ya, tentang akidah atau boleh juga ya masalah yang lain. Ya, silakan. Kita kan tahu Prancis presidennya menghina, Iya, bahkan warganya membuat karikatur Nabi yang sangat kurang ajar lah. Kita kan nggak mungkin memerangi mereka secara langsung karena itu jauhnya tempat itu. Apa tindakan kita untuk mereka gitu? Apa kita boikot produknya atau bagaimana gitu? Ya, kita mesti berpikir matang ya, permasalahan berpikir matang. Dalam pengertian nggak bisa langsung nyeruduk gitu bahasa kalau Betawi ini. Jadi begini, kita nggak mungkin bisa menyerang secara frontal, ya. Tapi balasan atas penghinaannya pun boleh kita lakukan karena penghinaan yang dilakukan pada Nabi kita, itu yang pertama. Yang kedua, wajib di hati kita marah tuh, ya. Kenapa? Karena al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta dan benci karena Allah. Kita benci dengan perbuatan dia. Ya. Macron bukan orang yang nggak tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Dia kalau mau cari tahu, dia pasti ngerti. Kalau internet nggak mungkin nggak tahu dia orang gitu, ya kan? Dia mau ketik aja Nabi Muhammad keluar paling banyak. Ya. Nah, walaupun yang sekarang, ini aqua. Kita nggak bisa paksain juga orang untuk tidak membeli aqua. Berhajat kepada yakni masalah ekonomi umat. Jadi bagaimana caranya? Dari sekarang usahakan di pemerintah kita atau kita mendesak itu aqua yang disedot air kita, kalau bisa kita kuasai dulu, ya, ganti dengan udah jangan lagi afiliasinya ke aqua, sebab aqua kan dari Danone kan Prancis, udah mesti kita kuasai. Sekarang dia bor itu yang namanya tempat-tempat di mana-mana air siapa? Air orang gitu itu. Ya, kalau nggak percaya tanya aja orang Sukabumi, bagaimana dampak disedotnya air untuk air minum aquanya. Ini jadi masalah juga sebenarnya nih. Ya, kayak contoh, maka kita bingung.
emas di negeri kita, sampai Amerika yang kuasain Freeport. Karet kadang-kadang, makanya kenapa kita mesti bikin sendiri, kita mesti yang kita bisa lakuin gitu maksudnya. Kayak seperti karet mentah kita jual murah. Balik lagi ke negeri kita jadi ban gojek, Goodyear. Ada ini ban yang mahal Goodyear kan? Ban mahal kan ban tuh. Sampai ke kita belinya mahal. Padahal ini karet kita, masya Allah. Mulai sekarang boleh juga kita berhenti dia pakai Michelin, biasanya Michelin. Ini Prancis paling susah nih bahasanya. Susah. Tulisannya apa, bacaannya apa. Jadi merek-merek dia emang rata-rata mahal. Kenapa? Kita mau boikot, kita kagak pakai. Mahal. Fashion dia tuh kagak ada murah. Alhamdulillah, saya boikot produk tuh. Alhamdulillah ini dari dulu nggak pakai. Orang mahal-mahal. Dari dulu nggak ada yang pakai. Saya kemarinan emang pakainya Aqua. Sekarang alhamdulillah udah berhenti deh. Udah pakai, nggak usah disebut ya, udah air isi ulang aja deh. Banyak dong air isi ulang, alhamdulillah 7.000 cuman. Jadi ada tuh yang bagus tuh ya, air isi ulang bagus tuh pakai itu deh. 7.000 sama airnya. Udah berapa tahun kita pakai dia? Gak ada. Nah nanti di warung-warung jangan gitu, nggak boleh, nggak boleh juga, kita mesti bijak ya. Yang di warung-warung, nah habisnya ntar ada minum mubazir, enak aja air kita nih harus kabumi. Harus kabumi nih, jangan. Tapi kalau kita mau buang, itu namanya mubazir juga jatuhnya. Nggak boleh. Jadi kita habisin aja dulu yang ada udah, kalau bisa udah ya. Produk-produk saudara kita deh, umat Islam kita beli, kita pasarin begitu. Udah stop deh, ya Allah, inilah kesalahan kita juga karena kita tergantungan orang kafir nih. Kok bisa mesti kita beli tuh, mesti kita produk sendiri. Akhirnya mau begini, diapain kita yang takut. Wah, bakal kecil. Padahal rezeki kita tahu Allah yang memberi. Nah hadirin sekalian, ya. Jadi demikian ya, menjadi pelajaran sungguh ini harus menjadi pelajaran buat kita semua. Ya. Jadi paling dasarnya apa dari bang? Marah, nggak senang hati. Nah ya, kata Nabi, mantroa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa'il sadiq fa bi lisani, fa'il sadiq fa bi qalbi, wa huwa at'abul iman. Terakhir pakai hati. Tak demen kita dengan lagunya si Macron, tak demen. Alhamdulillah, ya. Kita sebut iblis boleh yang gitu. Apa? Iblis. Ya, lagunya udah kurang ajar dengan Nabi. Jadi ngeledek, ya. Dia bukan nggak tahu, dia ngeledek sekali lagi. Nah, ya mungkin yang lain silakan. Ya. Nah. Ya, Wahabi, kita ahli sunnah wal jamaah nggak gampang mengkufuri orang. Tapi karena memang selama 14 abad ahli sunnah kuat paham. Tapi di abad ke-15 Hijriah ini memang dakwah mereka ini luar biasa. Tapi memang kalau Bapak jalan ke Syam, Yaman, Irak, Mesir, dunia-dunia Islam, itu ahli sunnah tetap mayoritas. Bahkan dari 4 mazhab Syafi'i tetap mayoritas. Dilihat dari mereka yang mendaftar di Fakultas Syariah di Azhar Mesir. Nah, walhasil, tapi di negeri kita ini orang udah pada pindah ngaji dari majelis ke HP. Jadi gurunya sekarang Ustadz Google, Syekh YouTube, mu'alim Facebook, mu'alim Instagram. Gurunya tuh. Jadi kalau di medsos ya Pak, itu siapa aja yang nggak ngerti ngomong, yang nggak paham tulis. Sekarang orang hafal Quran belum jadi jaminan kefahaman, sebab ilmu Quran itu banyak, ulumul Quran, ilmu Al-Quran itu banyak sekali. Ada asbabun nuzul, ada nasikh mansukh. Sekarang orang gampang aja, mana dalilnya. Dia nggak ngerti, padahal yang disebut hadis sahih itu belum jadi dalil, mesti ada 22 tahap selanjutnya. Ini hadis sahih, baik sahih. Ini ada 22 lagi nih ke depannya. Kemudian sahih, tapi ini hadis sudah dinasakh dan jangan mansukh nih. Ini hadis sifatnya am apa khas.
Kan begini orang awam nggak ngerti begini. Terus ini mau bayar apa mau fasal? Nah, ini mau tasyabihan apa mau kamar? Ya Allah, ribet ini takut. Itu ulama kerjaannya, makanya dalilnya mana? Nah, itu ungkapan pamungkas mereka. Kalau dia ngomong gitu, dalil apaan? Nggak ngerti deh. Yang disebut dalil itu nggak tahu. Dalil apa? Pokoknya dalil. Dalil enggak, ya. Jadi Pak, kita kesimpulannya kita jangan kafirkan mereka, nggak boleh. Kalau mereka memang rajin kafirin kita. Jadi mulia dengan manhaj salaf. Pernah lihat nggak tuh bukunya? Mulia dengan manhaj salaf. Itu ditulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Itu buku semuanya dikafirin tadi. Semuanya disesatin. Jamaah tabligh sesat, Asy'ari, kita yang Asy'ari sesat, semuanya sesat. Yang masuk surga dia doang. Padahal jamaahnya paling berapa ratus orang cuman. Kalau tabligh nggak lebih dari 100 jamaahnya. Surga ya Allah cuma buat dia doang. Surga kan dalam Al-Qur'an wa'duhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga itu lebarnya langit dan bumi, lebarnya belum panjangnya. Lebarnya langit dan bumi, Masya Allah. Buat jamaah dia doang. Innalillah. Kita ahli sunnah nggak gampang mengkafirkan orang. Mereka mukmin, tapi yang sesat. Kenapa? Karena pandai menyesatkan orang. Ya, dilihat. Jadi menurut cara dia, dengan cara pikir dia. Mereka Pak udah nggak ikut ulama Pak, tapi agamanya hawa nafsu. Jadi itu pentingnya. Maka kita mesti kritis. Kalau punya guru gitu kritis, tanya terus tanya. Begitu. Jangan kita begini-begini aja, jangan. Nggak boleh iya aja, tanya terus dedes. Mesti kritis gitu. Nah, makanya kalau saya senang kalau ditanya, dalam pengertian biar paham gitu. Kalau ditanya marah, kalau ditanya dedes marah. Jadi kesimpulannya Pak, nanti itu dalil gitu, karena awamnya mereka gitu menganggap ya statement mereka itu udah benar dan lain sebagainya. Enggak begitu agama. Yang namanya pertama, yang namanya pengen ngerti Al-Quran dan hadis itu perlu yang pertama gerbang pertamanya bahasa. Belajar bahasanya Pak, nahwu, shorof, balaghah. Ini Pak ya Allah 10 tahun belum tentu pintar gitu. Imam Syafi'i orang Arab, tinggalnya di Arab. Ketika zaman beliau bahasa Arab itu masih asli. Otaknya cerdas minta ampun, Masya Allah. Imam Syafi'i belajar bahasa Arabnya 10 tahun di kabilah Hudzail. 10 tahun Imam Syafi'i belajar bahasa Arab. Ini ada orang nahwu kagak ngerti, shorof kagak tahu. Kalau Arab di Indonesia Pak, banyak yang ngerti bahasa Arab. Lain, kalau kita nih, ane mau rejak dulu rebut, habis rebut kan bangun ane mau kul, itu bukan bahasa Arab, Sekarang di sana Pak, bahasa Arab udah rusak Pak. Kalau sehari-harian mereka rusak bahasa Arab. Dalnish bikin menak, itu apaan begitu memang? Malah ketika kemarin kita kemarin di Cina, ini bahasa-bahasa kita nggak fasih nih bahasa begini. Kalau ngomong bahasa tuh bahasanya Nabi, bahasa sahabat itu Masya Allah. Kita nggak bisa paham kecuali kita belajar nahwu, shorof, balaghah baru ngerti. Jadi orang kalau mutasyabihat muhkamat itu rata-rata dibilang Tuhan di langit itu nggak belajar ayat mutasyabihat, nggak belajar balaghah Pak. Gitu. Ada majazi, ada hakiki, dia nggak ngerti. Karena keawamannya terhadap ilmu balaghah jadi serampangan memahami. Itu baru bahasa, belum kita belajar usul fikih. Ntar usul fikih itu dikebet dalam-dalamnya banyak banget cabang ilmunya lagi. Ntar ada kuantifikiyahnya. Itu belum berikut nanti ulumul Quran, nasikh mansukh, asbabun nuzul, tadbirul Quran dan lain sebagainya. Itu belum nanti yang namanya mustalahul hadis, ilmu mustalah hadis. Nanti ada jarh wa ta'dil. Allahu Akbar. Dibilang doif dari satu jalur lain, coba lihat tuh gitu. Ini hadis aja ribet belajarnya. Insyaallah jalan yang selamat adalah ikut ulama ahlu sunnah wal jamaah, berteduh di bawah teduhan ilmu para ulama. Selamat ini. Kita nggak punya waktu belajar yang demikian tadi. Kita udah sibuk kerja. Umur udah cukup mikir kedalaman pusing. Udah ikut ulama. Makanya hindari
hanya mencukupi diri dengan belajar di HP, hindari. Ini tempat majelis pakai buku, pakai kitab panduan ulama. Ini udah rangkuman nih. Nah, dan saya berikan dalil-dalil Quran hadis ini di rangkuman. Jadi sebelum baca ini, saya bacanya Ummul Barohin. Nanti ada syarah Aqidatul Awam, masya Allah. Kita mesti baca yang gede ini dulu. Jadi kita baru bisa paham. Kalau kita nggak langsung baca dia susah emang. Dia mesti dijelaskan, gitu. Jadi demikian Pak, jangan balik untuk mengkafirkan, jangan balik untuk memvonis mereka sesat, tidak. Mereka mukmin tapi itu orang Islam yang salah paham, gitu. Saya berharap kalau ketemu yang begitu, nasihati, berikan pencerahan dan luruskan mereka punya paham. Itu tugas kita. Jangan dijauhi, dekati, rangkul kembali, ajak lagi ke Ahlus Sunnah. Insyaallah. Dan kita bilang, ente punya orang tua dulu Ahlus Sunnah, Anda tahu. Gitu ya. Bahkan kalau kita tarik dari abad 17-18 Nusantara, nggak ada yang berpaham kecuali Asy'ari dan Syafi'i. Asy'ari akidah, Syafi'i dalam madhab. Kalau madhab kita 4 nih. Kalau dunia Islam semuanya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau kita ini Nusantara Syafi'i biasanya. Termasuk Patani, Moro, Brunei, Malaysia, Singapura. Ya, yang berhasil di Kristenin Filipin dulu Melayu itu, ya. Alhamdulillah Moronya masih kuat di sana. Filipina dulu luar biasa Islamnya, ya. Portugis di Kristenin mereka. Nah, jadi wa'ala kulli hal demikian. Hati orang ya jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik hati kita terhadap sesama mukmin, enggak seuzon. Ya makanya kita mesti bisa ajak mereka lagi. Ayo balik. Dan sekarang demikian apa yang dapat kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang teguh dalam keimanan dan keislaman, menjadi orang-orang yang teguh dalam memegang faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga Allah taala jadikan sababiah berkahan dari faham kita ini. Allah tutup usia kita semua dalam husnul khatimah. Al-Fatihah.